ya balik lagi di acara kita, di channel kita, Bincang Orang-Orang Muda. Boom! Pada hari ini kita akan kembali dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi, dengan narasumber-narasumber yang lebih keren-keren lagi, yang tentunya akan memberkati kita semua. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat satu tema. Tema kita pada hari ini adalah berharap pada Dia, tapi D-nya besar ya. Jadi maksudnya bukan berharap sama manusia, tapi D-nya besar, artinya kita berharap sama Tuhan. Jadi gini, pada hari ini saya lagi nggak sendiri nih, tapi saya ada mengundang seorang teman saya, seorang anak Tuhan juga, yang hidupnya mungkin bisa dibilang relate lah sama tema kita ini. Ya, langsung saja ini dia, Immanuel Lukas. Ya, Halo. shalom. Halo. Ya, jadi gimana Bapak kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Sehat. Gimana, lagi di mana nih posisinya ini? Ini lagi di rumah ini. Lagi di rumah, oke. Ya, udah tahu nih kan tema kita hari ini tuh kan berharap pada Tuhan gitu. Menurut Bapak sendiri nih, kok Bapak sih manggil apa ya? Bro, manggil nama aja lah ya. Menurut Noel sendiri nih, berharap sama Tuhan itu gimana sih? Berharap yang gimana sih kita? Ngomongin berharap sama Tuhan, menurutku ini satu hal yang yang absolut, yang mutlak gitu loh. Karena kan kita manusia gitu. Bisa apa sih kita? Contoh orang terkaya aja, Tuhan bilang bangkrut. Presiden cuma 5 tahun jabatan. Bisa lebih singkat? Ya bisa. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa gitu. Serba terbatas. Jadi ya kalau mau ngelakuin apapun ya harus dibawa dalam nama Tuhan. Harus kita kerja sama kita berdoa. Itu harus seimbang porsinya. Gitu deh pandangan dari Noel nih teman-teman. Oke, kalau tadi kan di awal kan udah saya perkenalin nih, hidup dia ini agak relate nih sama tema kita. Nah, jadi coba gimana dulu kalau ini cerita dulu deh, gimana tentang pengalaman pribadi tentang bagaimana berharap sama Tuhan. Oke. Jadi aku punya pengalaman pribadi nih buat diceritain ke teman-teman. Aku bakal ambil pengalamanku, perjalananku menuju kuliah, salah satu dasar untuk menggapai masa depan lah ya. Jadi waktu SMA, ini bukan mau sombong sih, cuman backgroundnya aja. Bukan sombong ya. Bukan sombong. Ranking 1 Jadi, gitu, nggak sombong. Jadi bisa dibilang aku ini siswa yang cukup berprestasi lah. Jadi hal tersebut bikin aku pede nih, bisa nih masuk ke universitas yang bagus, bisa lah dapat tempat kuliah dengan mudah. Aku mikirnya kayak gitu. Terus singkat cerita aku daftar di jalur SBMPTN tahun 2019. Aku ujian, aku ngerasa boleh, aku bisa ngerjain ujian tersebut walaupun nggak sempurna, dan hasilnya nilaiku pas-pasan waktu itu. Aku mikir, kok pas-pasan ya Tuhan? Padahal aku udah berusaha sekeras aku nih. Aku udah mati-matian belajar siang sampai malam, pagi-pagi bangun buat cuma belajar. Kok nilainya pas-pasan? Di situ aku mikir, aku mau gimana nih ke depannya. Tapi akhirnya aku ngotot untuk daftar ke tempat yang aku inginkan. Di mana tuh? Ya sebut aja ada dulu. Deh. Ada deh. So misterius banget ya Bapak ya. Yang bilang masih sakit hati, enggak dong. Sebut aja di mana. Ada deh salah satu perguruan tinggi di Jawa. Di mana? Di salah satu perguruan tinggi di Jawa. Oke, Jawa luas. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur juga luas, Pak. Surabaya. Iya. Surabaya juga luas. Oke, lanjut. Jadi aku daftar di situ di 2 universitas yang berbeda. Terus pas nunggu hasilnya deg-degan sih, karena 50-50 nih lolos apa enggak. Nilainya juga pas-pasan, tapi aku berharap bisa lolos walaupun tempat terakhir, yang penting aku lolos. Ternyata hasilnya nggak lolos. Di situ mau bilang sedih-sedih, mau bilang enggak, ya juga sadar diri lah, karena kan nilainya juga pas-pasan.
Aku daftar di Mandiri, daftar di 2 kampus yang berbeda lagi. Daftar di situ nggak lolos lagi. Akhirnya aku bilang ke diri sendiri, ya udah aku nunggu aja deh tahun depan. Karena kan mau daftar mandiri tempat lain juga mahal, ngitungin biaya, keluar biaya banyak. Itu pun belum tahu lolos apa enggak. Terus jadi di pas tamat SMA kemarin kan, di semester kemarin itu udah daftar nih kan, ceritanya kan daftar, tolak semua nih istilahnya kan. Meleset semua lah dari perkiraan gitu. Terus apa nih yang kira-kira kamu rasain gitu tuh pas detik itu? Karena kalau saya secara pribadi gitu, pada momen ya buat yang nontonnya aja, ini kami ini sebenarnya teman pas SMP dulu, tapi pisah pas SMA. Jadi itu satu litingan saya deh gitu. Jadi kemarin pas aku sendiri nih kan, pas udah tamat sekolah kemarin, ya buru-buru dong cari tempat kuliah, semuanya pasti pasti semuanya lakuin itu dong. Dan kalau nggak terima tuh rasanya apa ya? Satu sedih banget pasti. Malu, terus gengsinya tinggi dong kalau nggak kuliah. Teman-teman udah pada kuliah kayak udah pada posting kayak terima di sini, ini begini kan. Kalau kita nggak ada kan rasanya kayak apa aku bego itu, apa aku segak beruntung itu banget ya gitu. Akhirnya cari dan ya akhirnya berakhir pada penempatannya, akhirnya ditempatkan Tuhan di sinilah istilahnya. Jadi kemarin itu daftar di Polsri ya, Politeknik Sriwijaya, gak lolos gitu. Dan sebelum itu juga banyak tes lain, tapi nggak ada pun satu yang lolos. Jadi kayak pikir kayak apa aku sebodoh itu, apa aku nggak mampu itu banget ya, sampai kayak benar banget gitu. Perasaan nilaiku nggak segininya gitu, perasaan bisa deh diandelin gitu, perasaan ini otak bisa deh diandelin, kok nggak lolos gitu ya. Tapi pada momen itu memang ya sekalian aja saya yang pribadi juga kan, karena memang pada momen itu aku sendiri juga emang udah doa gitu sama Tuhan kayak kalau bisa jangan kasih lolos tes mana-mana deh Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku masuk teologi. Dan ternyata memang gak dikasih sama sekali sama Tuhan. Akhirnya ya tamparan keras juga, kita sudah berusaha ya ngabisin duit, ngabisin waktu kan, pada akhirnya ya kita balik ke dasarnya lagi, kita balik ke awal lagi. Apa yang kita minta sama Tuhan ya itu dikasih gitu. Jadi pada momen itu, jadi pas aku udah masuk sini bulan apa gitu, aku ngechat kamu lah gitu, ternyata nggak keterima. Rasanya kayak apa ya, karena aku tahu apa yang aku yakin yang kamu rasakan tuh pasti sama gitu kan. Jadi kayak waduh, itu pasti sakit banget nih anak ini. Cuman ya nggak gimana kan, jarak memisahkan kita. Mungkin kan aku datang terus menghibur ya, kayaknya nggak bisa, jadi akhirnya cuma lewat chat doang. Jadi ya gimana tuh waktu itu rasanya di semester lalu itu, pertama kali nih, momen pertama kalinya? Kalau yang waktu momen pertama kali, sebenarnya aku shock waktu itu, cuman nggak berlarut-larut dalam kesedihan juga, karena aku mikirnya panjang, aku punya waktu masih banyak, jadi aku pikir ya udah nggak apa-apa lah, kesempatan pertama it's okay. Terus lanjut di kesempatan kedua tahun 2020, aku daftar lagi. Kebetulan karena ada wabah kan ya, pandemi waktu itu, jadi ujiannya diperpanjang nih. Dipospon, ditunda. Jadi lebih banyak waktu untuk prepare. Terus mata ujiannya juga dikurangin. Jadi menurutku lebih mudah gitu. Aku mikirnya wah kesempatan besar nih buat aku bisa tembus tahun ini. Aku coba, pede banget dibanding tahun lalu. Ternyata nggak lolos juga pas pengumuman. Itu sedih lagi, udah pasti lah ya sedih. Jangan nangis. Tapi aku mikirnya masih ada jalur mandiri waktu itu, nilaiku juga tergolong tinggi. Cuman memang untuk di tempat benar bukan sombong. Iya. Cuman kalau di tempat yang aku daftar waktu SBMPTN 2020 itu memang belum cukup. Jadi pas di mandiri, aku percaya bisa lolos. Kebangetan sih kalau nggak lolos. Waktu itu mikirnya gitu. Kebangetan banget nggak lolos. Nilai rapor tinggi. PD kayak lolos nih nggak. Udah pasti nih. Nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi santai banget bawaannya waktu itu. Ternyata satu persatu diumumin, nggak lolos.
sampai pengumuman terakhir tuh udah takut banget kayak Tuhan tinggal dikit nih pengumuman. Kalau nggak lolos semua, harus ngapain aku gitu? Masa nunggu 1 tahun lagi? Yang bener aja. Ternyata pas pengumuman itu nggak lolos. Sampai pengumuman terakhir itu bahkan aku udah gak kasih tahu lagi sama orang tua kalau ada pengumuman. Waktu itu benar-benar sakit hati sih. Paling parah itu depresi, marah, sedih, kecewa. Bahkan apa ya? Aku tuh ngerasa kesepian, cuman aku muak gitu, mau ketemu sama orang tuh gak mau, capek dengar kata semangat, dengar kata sabar ya, pasti Tuhan rencanain yang lebih baik. Maksudnya kayak aku tahu tahun lalu aku juga ngalamin yang sama, jadi tolong deh gak usah dibilang dulu, aku pengen waktu sendiri. Kesannya kayak gitu sih waktu itu. Cuman makin semakin waktu berlalu, makin sadar juga sih kok kamu kekanak-kanakan banget, orang lain kan gak salah, orang lain kan niatnya baik gitu. Kok kamu marah-marah sendiri. Ya gitulah perasaannya waktu itu. Oke, jadi kayak desperate banget lah gitu kan, kayak Ya. aduh, kayak pokoknya semuanya jadi serba salah lah gitu, orang nggak ada salah sama kita pun jadi salah gitu kan. Aku merasa kesepian banget Pak ya, karena nggak ada diriku kan. Jadi ya pada momen itu sempat berada dalam masa down dong tentunya, tapi ya mungkin dong setelah badai itu nggak ada pelangi gitu. Jadi coba cerita dulu bagian yang semester yang sekarang nih. Abis udah reda nih, udah agak emosi lah, udah makin membaik, kondisi bagus. Aku mulai mikir lagi ke depannya gimana, aku mau ngapain, aku mau daftar di mana, apa yang harus aku lakukan, itu semua aku rencanain, aku susun baik-baik. Terus ada satu program yang namanya, boleh sebut merek gak sih? Boleh, tapi apa? Itu kan sponsor TV tuh. Iya. Nah, gak usah. Pokoknya satu program beasiswa lah. Iya, bisa. Itu aja deh. Jadi sebenarnya aku udah tahu beasiswa ini dari tahun 2019. Cuman waktu itu aku nggak ikut karena aku mikir, ya ngapain aku daftar ke situ kalau ujung-ujungnya aku nggak mau di situ gitu loh. Kayak ngabisin waktu tenaga aja. Cuman karena tahun ini tahun terakhirku, kesempatanku makin dikit, ya udahlah, coba aja, mungkin memang Tuhan mintanya di situ, memang jalanku di situ, aku kan nggak tahu, jadi coba aja deh semuanya. Jadi aku coba. Waktu itu aku doanya sama Tuhan kalau boleh yang ini lolos aja dulu, nggak peduli endingnya aku di mana, yang penting aku lolos aja dulu tahun ini. Tolong Tuhan, kalau nggak bener-bener desperate. Udah pasrah. Pasrah banget. Akhirnya ya coba aja dulu. Dari tahap pertama, tahap online test, aku ngerasa lancar. Ternyata masuk 100 sekian besar. Terus seleksi berkas, aku percaya diri nih, prestasi ada. Ikut seleksi berkas, lolos. Pas final, itu cuma mau diambil 20 orang. Tes finalnya wawancara sama tes tertulis lagi. Aku berdoa supaya aku bisa lancar ngerjainnya, dan puji Tuhan lancar. Tinggal nungguin pengumuman. Waktu itu deg-degan banget sih, nungguin pengumuman, kayak takut terjadi lagi, takut flashback lagi. Terus pengumumannya itu kapan ya pengumumannya? 29 Januari kalau nggak salah ya. Pokoknya pas 29 Januari pengumuman, ternyata lolos. Nggak pernah kepikir sama sekali. Cuman istilahnya cuman coba-coba di beasiswa itu cuman coba-coba, nggak benar-benar ngarapin lolos gitu. Walaupun memang sebenarnya ngarep, cuman nggak benar-benar berharap. Nggak sengarep yang kemarin-kemarin lah. Jadi pas lolos itu langsung itu lolosnya kapan itu? Bulan berapa? Januari. Kamu ngechat aku tuh kapan tuh? Februari kalau nggak salah. Februari awal. Telat info Pak ya. Tiba-tiba ngechat rame banget. Apa nih?
tiba-tiba dikirimnya piagam kelolosan, cuing gitu kan. Wah, pada akhirnya apa ya? Jadi boleh disebut nggak lolos kemana nih? Lolosnya di UKDW di Yogyakarta. DW, Universitas Kristen Duta Wacana, yang sudah saya doakan dari 3 tahun yang lalu, saya nggak lolos. Bukan nggak lolos sih, lebih karena nggak boleh ke sana. Kayaknya doa saya nyasar ke ini anak ini nih kayaknya. Dan tertukar. Ke situ. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh masuk? Jurusannya arsitektur. Oh, arsitektur. Oke. Fun fact juga sih ini sebenarnya. Hmm? Selama 2019 sampai 2020 aku nggak pernah daftar arsitektur sama sekali. Daftar 2020 akhir di UKDW daftar arsitektur tembus. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba jadi arsitektur Pak ya. Kemarin kayaknya merembetnya kedokteran gitu kan. Wah, jadi arsitektur agak. Jangan lupa itu. Ya, kita nggak tahu jalan Tuhan kan. Apa yang kita mau terkadang nggak dikasih sama Tuhan. Giliran kita nggak kepikiran, justru itu yang dikasih sama Tuhan. Itu juga rencana Tuhan kan. Kita nggak ada yang tahu. Iya. Coba kita tarik ke belakang tadi. Tuh, ketika pada momen-momen dimana down banget gitu kan, kayak semuanya breaking down lah istilahnya, semuanya kayak runtuh, ini langit udah runtuh, ini kayak udah nggak ada lagi harapan, udah jatuh ketimpa tangga, dilindes dulu, ya double itu. Jadi tapi tetap berharap gitu, tetap mau berusaha gitu, karena nggak bisa kita pungkiri banyak orang di luar sana kalau 1 tahun aja udah nggak kuliah, ujung-ujungnya pasti dia kerja yang pada tahapan yang ya lulusan SMA, SMK setara gitu, nah gitu-gitu tuh. Bukan mengecilkan pekerjaan orang, tapi kan kalau kita kuliah kita dapat gelar gitu bisa lebih gitu kan, tapi banyak orang kalau sudah gagal langsung hopeless, kayak langsung udahlah cari kerja aja, kawin aja gitu kan, kayak udahlah balik kampung aja gitu kan. Tapi kamu enggak tuh, maksudnya pasti ada dong penyebabnya gitu. Misal apakah support keluarga atau gimana tuh? Support keluarga pasti sih. Karena kan orang tua juga ngarepin yang terbaik supaya apa ya? Gak mungkin kan kita hidup di sini-sini terus. Pastinya pengen naik. Manusia lah ya, pas udah sifat dasar manusia. Jadi aku berusaha untuk ngejar target utama aku yang dari pertama itu. Gak mau ngerubah, gak mau lihat kanan kiri. Udah fokus ke target. Itu doang sih. Oke, kalau boleh cerita gini, kalau boleh ya, latar belakang keluarga gimana sih sampai terbentuklah Noel yang sekarang gini, karena nggak bisa kita pungkiri. Kalau ada kata-kata tuh kayak gini tuh, kita yang sekarang itu adalah produk dari masa lalu kita. Gitu. Benar. Masa sih? Gak benar. Oke, lanjut. Jadi nggak bisa kita pungkiri dong, pasti latar belakang keluarga tuh pengaruhnya besar banget sama kehidupan kita yang sekarang gitu. Jadi bisa cerita nggak secara singkat atau jelas, terserah sih, latar belakang keluarga Noel sendiri nih gimana? Aku tinggal sama mama papa sekarang sama kakakku juga. Jadi kita sebenarnya keluarga sederhana ya, nggak kaya banget. Untuk kuliah pun sebenarnya harus nyari beasiswa atau enggak tempat yang murah buat bisa kuliah. Kalau keluarga sendiri mama papa tuh selalu cerita gitu apa yang mereka alamin dari kecil sampai sekarang tuh gimana, supaya untuk motivasi kita nih yang anak-anak harus kayak gini, harus kayak gitu. Mama papa tuh dulu susah banget, udah ngalamin apa yang namanya itu di atas di bawah, itu udah tahu apa segala kondisi itu udah tahu lah. Jadi kamu sebagai anak harus berusaha lebih keras biarpun mama papa kayak gini. Ya mama papa pasti pengennya kamu lebih sukses lah pasti. Orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya sukses? Sebenarnya itu bisa jadi bumerang juga sih bagi anak-anak. Kayak aku jujur aku tertekan sama harapan orang tua kan, harus tuntutan keluarga, padahal ada kakak gitu kan di atas, ngapa nggak dia aja gitu kan. Gimana caranya sampai puncak secepat mungkin, itu benar-benar apa ya, memotivasi aku sih untuk
selalu berambisi, selalu berusaha, selalu berikan yang terbaik. Gitu. Jadi dorongan dari keluarga tuh kayak jangan sampailah, kayak maksudnya pandangan orang tua nih ya. Kalau aku jadi orang tua, jangan sampailah anakku ini jadi kayak aku yang sekarang gitu. Benar. Papa ya kita bisa lebih gitu, kita yakin anak kita tuh bisa lebih, jadi pasti kita mendorong anak kita untuk lebih dong dari apa yang pencapaian kita sekarang gitu, karena kita tahu masa depan anak kita tuh pasti lebih besar gitu dari kita. Ini tuh manusiawi lah dan orang tua banget gitu. Iya, betul banget. Nah, jadi kalau kita tarik-tarik semua dari belakang setelah mengalami dalam tanda kutip lah kegagalan kan, ya bisa dibilang lah kegagalan selama 2 kali masa pendaftaran gitu kan, udah sampai 4 semester dan semester kelima ini baru goal gitu kan istilahnya. Ya nggak bisa kita pungkiri kalau itu semuanya rencana Tuhan dong, semuanya pasti dalam kontrol Tuhan tentunya. Kalau kita berharap sama Dia, pasti Dia ada kasih something lah untuk kita, anak-anaknya yang sangat-sangat berharap sama Dia. Jadi nggak mungkin dong kalau kita berdoa sama Tuhan, kita minta sesuatu yang bukan kita inginkan, lebih ke arah kita tuh butuh banget gitu. Kita butuh pendidikan tentunya. Dunia ini nggak mungkin nggak butuh. Kita butuh pendidikan yang lebih mumpuni gitu kan. Kita sangat mengharapkan masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan, tentunya ada jalan yang Tuhan kasih, dan mungkin inilah yang dirasakan oleh Nurul sekarang ya teman-teman ya. Ketika pada akhirnya semua doa yang kita minta sama Tuhan selama 2 tahun kebelakang ini pada akhirnya terjawab gitu. Karena secara pribadi ya aku juga doa gitu, tak doain juga nih anak. Aduh jangan sampailah tiba-tiba aku dengar dia malah lempar surat undangan ke sini, undangan nikahan sama anak siapa, nggak tahu kita. Anak orang mau dikasih makan apa gitu. Aduh jangan sampai gitu. Dan ternyata yang dilemparnya piagam kelolosan ke universitas, puji Tuhan lah kan. Untung bukan surat undangan. Siapa tahu kan undangan nikahan di mana siapa gitu kan. Ya Zoom gitu kan. Ini join Zoom-nya di bawah sini nih linknya. Aduh. Amit-amit. Tapi ya puji Tuhan lah yang terjadi yang lebih baik lah yang dikasih sama Tuhan dong tentunya. Mungkin inilah jalan Tuhan kan untuk melangkah ke universitas ini. Tapi di sana ada jurusan teologi gitu, nggak berminat di sana gitu. Promosi nih. Tarik orang. Nggak dong. Nah, oke. Jadi gimana nih? Pastinya bersyukur banget dong sama Tuhan dong. Gimana kalau dari Noel sendiri nih? Gimana sih bentuk ucapan syukur dari hati yang paling dalam nih sama Tuhan? Itu gimana sih bentuk realnya gitu? Kalau aku lebih ke lebih ke sadar diri aja sih. Kayak sifat-sifat burukku yang kemarin iri hati, yang cepet banget marah, cepet banget putus asa, nyalahin ini nyalahin itu tuh aku berusaha untuk hapus, berusaha untuk lebih baik lagi lah. Terus berusaha jadi berkat juga bagi banyak orang. Salah satunya ya ini, sharing ke teman-teman cerita aku, apa yang aku alamin, supaya orang lain tuh juga percaya. Ini sih problem anak muda Kristen, mereka tahu, mereka ngerti, tapi mereka susah untuk percaya. Mereka belum percaya sampai hal tersebut terjadi sama mereka. Nah jadi aku pengen kasih tahu lagi sih, bukan kasih tahu ya, ngingetin ke orang-orang lain, ya inilah kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, tunggu aja, itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, mari kita naikkan pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Enggak, jangan nanti diputar beneran nyanyi kita berdua di sini, enggak. Jadi bentuk ucapan syukur. Mau lanjut lagi? Maaf motong. Ya, sudah. Udah pas. Sorry. Jadi untuk ucapan syukur dari Noel sendiri nih teman-teman ya. Jadi dia lebih menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan tentunya. Jadi anak Tuhan yang tentunya bisa jadi berkat untuk sekitarnya, bagi sesamanya, sebayanya, bahkan untuk keluarganya dong tentunya.
Jadi gimana nih komitmen ke depannya gitu sama Tuhan nih tentunya. Komitmenku ke depan sama Tuhan mirip-mirip ya sama kayak poin keempat tadi ya, yang ungkapan syukur, lebih ke perbaikan diri juga, terus lebih banyak luangin waktu sama Tuhan. Jujur sebelum-sebelumnya tuh alasan aku datang ke Tuhan tuh lebih didominasi sama keinginan pribadi aku, kayak Tuhan aku sakit sembuhin tolong, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen itu, Tuhan aku lancarin dong, aku hari ini pengen gini, Tuhan aku pengen dia. jadi kedepannya pengen lebih kenal lagi sama Tuhan, pengen banyak belajar lagi dari Alkitab. Karena kan pasti kedepannya lebih berat ya. Jadi kalau hubungan kita sama Tuhan nggak kuat tuh, biar. Oke, jadi itu dia teman-teman yang udah kita bisa sharingkan bersama nih ya. Kita bisa dengar kesaksian dari teman kita, sobat muda. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup orang kalian-kalian di luar sana saat ini yang nonton ini, mungkin lagi dalam titik nol, mungkin bukan nol lagi, mungkin lagi dalam titik minus ya, mungkin udah sampai minus berapa gitu, udah kayak down banget gitu. Tapi yakin dan percayalah, ini ada satu teman kita yang sudah bisa melewati masa penantian yang lebih dari 2 tahun gitu. Tentu nggak mudah gitu. Dalam 2 tahun penantian itu pasti ada mikir kayak aku tinggalkan aja, kayak aku ya sudahlah jalani hidup kayak ya seadanya ala kadarnya aja gitu. Tapi dia enggak, dia tetap tentunya pegang teguh pengharapan sama Tuhan, tetap berusaha, tetap berpegang pada ambisinya dan targetnya gitu. Dia tetap fokus dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan itu gitu teman-teman. Ya, jadi tertulis juga di Amsal 23 bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tak akan hilang. Ini Tuhan loh yang ngomong gitu. Jadi Tuhan yang pencipta segala-galanya, yang dia yang menciptakan setiap apapun di dunia ini, tidak ada satu titik pun yang bukan ciptaan Tuhan. Dia yang sangat maha kuasa ini, dia bilang sama kita saat ini, bilang sama kalian yang nonton saat ini bahwa masa depan kalian itu ada dan harapan kalian itu tidak akan hilang. Makanya percayalah sama Tuhan, pegang teguhlah pengharapan itu dengan Tuhan, dan ya alamilah Tuhan seperti yang kami sudah alami saat ini. Jadi itu aja yang bisa kita sharingkan. Ya, makasih buat Noel waktunya. Terima kasih banyak udah undang aku. Tentunya memberkati banyak orang di luar sana yang nonton ini. Amin. Ya, kita akan tutup dalam doa. Ya, berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ada kesempatan bagi kami saat ini untuk men-sharingkan beberapa hal, bahkan boleh mendengar kesaksian dari anak-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam tahun-tahun kebelakang hidupnya Tuhan, dan kerinduan kami Kau terus memberkati kehidupannya dalam tahun-tahun berikut hidupnya. Bahkan juga untuk setiap anak muda yang menonton tayangan ini Tuhan, hamba berdoa Kau berkati mereka Tuhan. Mungkin dalam saat ini mereka sedang merasa dalam titik terendah dalam hidup mereka. Kiranya Kau pulihkan hati mereka Tuhan, kuatkan hati mereka, dan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan bahwa masa depan mereka ada dan harapan mereka tidak akan hilang di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Dan kita akan balik lagi di acara kita dengan tema-tema yang lebih memberkati lagi, dengan narasumber yang lebih memberkati lagi, dan kita akan balik lagi di jam yang sama, channel yang sama, di Bincang Orang-Orang Muda. Boom, shalom.